Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya. Masih dengan teacher ini, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kehidupan awal masyarakat Indonesia. Oke, ada pembagian zaman sejarah menurut ahli geologi. Pembagian ini didasarkan kepada umur bumi pada 4 tahap zaman. Yang pertama, zaman Arkaikum. Yang kedua, zaman Paleozoikum. Yang ketiga, zaman Mesozoikum. Dan yang keempat, zaman Neozoikum. Oke, kita lihat yang pertama. Zaman Arkaikum. Ciri-cirinya adalah berlangsung sekitar 2.500 juta tahun yang lalu. Kemudian, keadaan bumi masih sangat panas berupa bola api, ya. Kemudian suhunya diperkirakan mencapai 6.000 derajat Celcius. Ditandai dengan belum adanya tanda-tanda kehidupan. Lalu yang kedua, ada zaman Paleozoikum yang berlangsung kira-kira 500 sampai 200 juta tahun yang lalu. Dengan ciri-cirinya suhu mulai turun. Yang kedua, sudah mulai adanya kehidupan berupa mikroorganisme yang berevolusi menjadi reptil, kemudian menjadi amfibi dan pisces. Ya. Kemudian yang ketiga ada zaman Mesozoikum yang berlangsung sekitar 250 sampai 140 juta tahun yang lalu. Dengan ciri-ciri suhu bumi sudah mulai stabil dan terbentuknya banyak hutan yang luas dan lebat. Kemudian berkembangnya reptil-reptil besar seperti dinosaurus dan gajah purba. Kemudian adanya primata dan mamalia yang berkembang. Kemudian ada namanya zaman Neozoikum yang berlangsung sekitar 60 juta tahun yang lalu yang ditandai dengan ciri-ciri mulai adanya manusia yang dibagi menjadi 2 zaman. Yang pertama, zaman tersier, yang kedua, zaman kuarter. Zaman tersier ini disebut juga sebagai zaman ketiga, yang terjadi 60 juta tahun yang lalu, yang dihuni oleh makhluk hidup berupa dinosaurus, primata, dan mamalia. Oke, yang kedua ada zaman kuarter atau zaman keempat yang terjadi 600 juta tahun yang lalu. Ya, kemudian zaman ini dibagi menjadi 2. Yang pertama zaman Pleistosen atau DSA. Masa ini penting karena adanya manusia purba berupa Pithecanthropus erectus. Lalu yang kedua ada zaman Holosen yang terjadi 20.000 tahun sampai 10.000 juta tahun yang lalu. Dengan ciri-ciri evolusi pada makhluk hidup, terjadinya evolusi besar-besaran pada makhluk hidup. Dan munculnya Homo sapiens seperti saat sekarang atau manusia cerdas. Oke, kita lihat apa sih yang menjadi faktor munculnya makhluk hidup dan manusia pada zaman itu. Faktornya adalah satu, adanya tenaga endogen dari dalam bumi. Lalu yang kedua, ada tenaga eksogen dari dalam bumi atau eksogen artinya adalah luar bumi. Kemudian terjadinya perubahan-perubahan iklim yang sangat drastis yang menyebabkan munculnya makhluk hidup di muka bumi. Kemudian adanya letusan-letusan gunung api. Nah, itulah yang menyebabkan munculnya makhluk
hidup di muka bumi. Oke, Dekers, sampai di sini dulu pertemuan kita. Kita lanjut minggu depan. See you next time. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.